Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Coba sudah beri salam belum sama temennya? Biar kita lebih santai di luar. Speaking dulu ya. Siap? Halo kawan, kita jumpa lagi. Salam kanan, salam kiri. Assalamualaikum. Bisa? Ulangin ya, biar lebih semangat. Ya. Halo kawan, kita jumpa lagi. Salam kanan, salam kiri. Assalamualaikum. Masya Allah. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Kepala Sekolah SDN Sukamana, Ibu Iin Quraisin MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Sukamana. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru mengaji SDN Sukamana. Dan tak lupa anak-anak kelas 1 sampai kelas 6 SDN Sukamana yang Ibu sayangi dan Ibu doakan semoga menjadi anak yang solih dan solihah. Amin. Pada acara pagi hari ini dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, insya Allah saya Ani yang akan memandu acara pada pagi hari ini dengan susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran. 3. Sambutan. 4. Tausiah. 5. Doa. 6. Penutup. Demikian susunan acara pagi hari ini yang insya Allah akan kita lalui bersama-sama supaya acara pada pagi hari ini diberi keberkahan oleh Allah dan diberi kelancaran. Kita buka bersama-sama dalam bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, semoga dengan bacaan basmalah tadi Allah ridhoi acara pada pagi hari ini dan Allah berikan pahala kepada kita semua dan memberikan kita kesehatan baik lahir maupun batin untuk menyambut bulan suci Ramadan. Amin, Allahumma amin. Untuk selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Apriliani dan Julia. Kepada Ananda Apriliani dan Julia dipersilahkan. Siap maaf ya. Kesini aja nggak apa-apa ya. Cabut. Sama apa ini? Ya, udah. Gantian ya. Siapa dulu? Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan relahan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Maha benar Allah yang Maha Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran pada Ananda Apriliani dan Julia. Semoga apa yang barusan dibaca kita mendapatkan pahala, khususnya bagi Ananda Apriliani dan Juliani. Ya, acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Iin Quraisyin MPD selaku Kepala Sekolah SD Sukamana. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Bapak Guru SDN Sukamana, yang terhormat Ibu Bapak Guru Mengaji, dan yang Ibu sayangi dan cintai anak-anak SDN Sukamana. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita curang limpahkan sholawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita sebagai umatnya dapat mencontoh akhlak beliau dalam kehidupan sehari-hari ya. Kalian mungkin sudah tahu mengapa dikumpulkan di sini ya. Karena sebentar lagi kita akan menyambut apa? Bulan Ramadan. Apakah kalian bahagia?
Yakin? Alhamdulillah ya. Kita harus bahagia dalam menyambut bulan Ramadan ini. Ya, alhamdulillah masih diberikan umur ya oleh Allah. Harus disyukuri. Kemudian kita juga diberikan kesehatan. Nah, kemudian dari sekarang ya, kalian niatkan untuk menjalankan ibadah apa? Nah, ibadah saum ini dengan ikhlas selama berapa bulan? 1 bulan. Pinter ya. Niatnya dari sekarang, walaupun puasanya nanti ya. Nah, kemudian inti saum ini bukan hanya menahan lapar dan dahaga saja ya. Jadi tidak ada gunanya kalau hanya menahan lapar dahaga, kemudian kita tidak menjaga perilaku. Nah, jadi di bulan saum ini nanti kalian jaga lisan kalian ya, perbuatan kalian dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Nah, jadi bukan hanya di bulan saum saja, untuk selanjutnya malah harus lebih lagi memperbaiki diri. Apa yang sudah baik tingkatkan, apa yang masih jelek ya, sikap-sikapnya misalnya kemarin suka berantem sama teman, masih ada ya. Yang suka mukul-mukul teman, itu dosa ya. Nanti sebelum saum ini kita harus saling memaafkan ya, harus membersihkan diri kita dari dosa-dosa kita. Untuk selanjutnya ke depannya ya, jangan ulangi lagi kemarin yang pukul-pukulan, berantem sama temannya ya. Ada? Nah, masih ada yang suka bertengkar, marah-marahan ya. Nah, itu semua godaan setan. Nah, kita harus kuat ya. Dengan cara apa? Menahan diri dari perbuatan keji dan munkar ya. Dengan melaksanakan apa? Coba. Salatnya diperbaiki. Yang masih bolong-bolong ada? Coba salatnya yang 5 waktu penuh. Masih sedikit ya, tapi kalian sudah jujur, sudah bagus ya, tidak bohong. Nah, itu Ibu acungkan jempol, hebat, jujur berarti ya. Yang tahun kemarin saumnya tamat siapa? Alhamdulillah ya. Sudah banyak yang tamat saumnya. Siapa yang tarawehnya dari awal sampai akhir selesai? Ya, alhamdulillah banyak. Ya. Nah, untuk tahun ini ya, coba tingkatkan lagi, bukan hanya menahan lapar dan dahaga ya, tapi melaksanakan sholat yang 5 waktunya ini masih kurang. Laksanakan sholatnya yang baik ya, sholatnya, kemudian tarawehnya, kuliah subuhnya, mengajinya, tadarus ya. Siapa yang suka ngaji cung? Hebat, anak-anak pinter, hebat ya. Tiap hari mengaji sayang ya. Supaya kalian jadi anak soleh dan soleha. Jangan mengeluh nanti, lapar, saya haus. Jangan mengeluh, nanti ibadahnya kurang ikhlas kalau begitu ya. Ibadah itu bukan hanya nanti saat kamu niat saumnya, jangan begini, nanti saya mau saum tamat karena ingin dibelikan baju baru oleh mama. Jangan seperti itu niatnya ya. Niatnya adalah untuk ibadah kepada
Jangan niatnya ingin dibelikan baju baru ya, walaupun tidak dibelikan baju baru tidak apa-apa, pakai saja yang ada ya, karena sahur itu bukan untuk beli baju baru ya, tapi untuk ibadah kepada Allah. Luruskan niat kalian ya, siap? Nah, jadi satu, harus saling apa? Memaafkan. Kemudian kedua, menjaga apa? Menjaga sikap ya, sikapnya yang baik. Kemudian terutama itu jaga salatnya ya, salat 5 waktunya nih yang kurang. Kalau tarawihnya udah banyak yang melaksanakan ya, kemudian saumnya sudah banyak yang tamat. Salat 5 waktunya sayang ya, itu penting. Ngaji juga sudah pada ngaji semua. Ya demikian saja sambutan dari Ibu ya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kehilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Ibu Informasi MTB selaku Kepala Sekolah SDN Sukamana yang sudah memberikan nasihat-nasihatnya. Semoga kita semua bisa menjalankannya, khususnya nanti di bulan suci Ramadan. Ya. Yang selanjutnya yaitu tausiah dari Bapak AF. Sebelum tausiah, Bu Ani mau ngasih pantun dulu, tolong dibantu catat ya, bilang catat ya. Oke. Ibadah haji di kota Mekah. Hati tenang dengarkan kultum. Sebelum acara kultum dimulai, Bu Ani tetap instruksi untuk tetap diam. Oke, selanjutnya kepada Bapak Ed dipersilakan. Wah, Bu. Kultum ya? Kultum itu apa, Dek? Kuliah 7 menit aja, Pak. Kuliah 7 jam ya? Ya, biar semangat. Jamaah! Oh, jamaah! Alhamdulillah. Ya. Kelas 6A mana suaranya? 6B. Oh. Kelas 5-nya mana suaranya? Oke, bagus. Kita mulai ya. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhiril anbiya'i wal mursalin amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ja'akum syahrul ramadan sahrul mubarak. Adik-adik jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa hadir di sini dalam rangka tarhib Ramadan, menyambut bulan Ramadan dengan penuh sukacita. Dari sekitar 8 miliar manusia yang hidup di dunia, ada sekitar 25%, sekitar 2 miliar orang itu beragama Islam. Tapi 75%-nya itu mereka adalah orang-orang yang menolak ajaran Islam, dengan kata lain kafir. Bagi orang-orang yang beriman,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis qudsi menyampaikan, nanti di akhirat orang-orang yang ahli surga itu sudah masuk surga semuanya. Kemudian yang ahli neraka itu sudah masuk ke dalam neraka semuanya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ukhriju minan nar man kana fi qalbihi misqala darratin min khardalin min iman." Keluarkanlah semua yang ada di neraka jika dalam hati mereka ada sebesar biji zarah keimanan. Jadi bagi kita sebagai kaum muslimin, kalau kita menggenggam keimanan dan ketakwaan kita sampai akhir hayat, maka ini sudah pasti menjadi jaminan bagi kita untuk masuk surga. Tapi tentunya bukan suatu hal yang diharapkan ketika kita masuk surga, tapi harus mampir dulu ke neraka. Karena yang kita inginkan adalah tadkhulul jannata bissalam. Kita bisa masuk surga dalam keadaan semangat. Ikhwan fillah rahimakumullah. Di hadis yang tadi saya sampaikan, Rasulullah menyampaikan, qad ja'akum syahrul Ramadan. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrul mubarak. Bulan yang penuh berkah. Ada yang tahu berkah itu apa? Kan kita sering ya, bahkan ada yang nyari-nyari berkah sampai perjalanan kemana-mana gitu ya. Ada yang tahu berkah itu apa? Apa? Ngasih makanan gitu itu benar. Yang lain itu berkat dari yang ya. Ini mispersepsi Bu, karena di masyarakat itu berkah itu seakan-akan berbagi makanan gitu ya Bu ya. Ada yang tahu definisi berkah itu apa? Selalu dalam kebaikan. Adik-adik gini ya, dengerin baik-baik. Ketika kita tahu tentang ta'rif itu pengertian terhadap sesuatu, maka kita sudah paham setengah dari ilmu. Jadi kalau kita paham definisi, kita sudah paham setengah dari ilmu. Nah, kita sering cari yang namanya berkah, kalau kita tidak paham definisinya, kita itu mispersepsi, tidak tahu apa yang kita cari. Barangkali ibu-ibu ada yang tahu apa itu berkah? Ibu-ibu? Istiqomah dalam kebaikan. Istiqomah dalam Kebaikan. Nah, yang lebih tepat berkah itu adalah ziyadatul khair. Ziyadatul khair itu adalah bertambahnya kebaikan. Ya. Jadi syahrul Ramadan, syahrul mubarak, bulan Ramadan itu harus jadi bulan bertambahnya kebaikan. Sekali lagi, syahrul Ramadan, syahrul mubarak. Bulan Ramadan itu harus menjadi bulan bertambahnya kebaikan. Nah, gitu. Nah, untuk menuju bulan Ramadan, apa yang kita persiapkan untuk menambah kebaikan? Contohnya, yang tadinya baca Al-Qur'annya sehari 1 ayat. Mungkin nanti di bulan Ramadan dipersiapkan one day, one juz. 1 hari, 1 juz. Kemudian hafalannya one day, one ayat. 1 hari, 1 ayat. Jadi harus ada persiapan. Harus buat proposal ke Allah. Ya Allah, ini yang akan saya laksanakan di bulan Ramadan. Al-Quran hatam 30 juz. Pengajian, setiap hari saya hadir di pengajian. Ya. Kemudian saumnya dijaga dengan baik. Salat waktunya dilaksanakan dengan baik. Bahkan laki-laki salatnya di masjid. Sedekahnya dikeluarkan berlipat ganda daripada hari-hari biasanya. Jadi harus ada proposal dulu, harus ada perencanaan dulu. Kalau kita merencanakan dengan baik, itu adalah awal dari implementasi yang baik. Kalau tidak direncanakan, bagaimana kita dapat hasil yang terbaik? Bahkan dalam syariat, di syariat Islam itu, ketika kita berniat melakukan satu kebaikan, maka itu akan dicatat sebagai satu kebaikan, baru niatnya saja. Kalau diimplementasikan, kita lakukan amal solehnya, maka kebaikannya pun akan dituliskan kembali. Tapi ketika kita berniat satu kejahatan, itu tidak dicatat sebagai satu kejahatan. Baru dicatat satu kejahatan ketika kejahatan itu kita lakukan. Jadi niat itu penting tidak? Penting. Niat itu berpahala tidak? Berpahala. Jadi
untuk mempersiapkan bulan Ramadan, kita tulis dulu, rinci dulu apa yang akan kita isi di bulan Ramadan supaya target Sahrul Mubarak, bulan bertambahnya kebaikan, bisa kita laksanakan. Baca Al-Quran saja contohnya. Rasulullah SAW menyampaikan, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Barang siapa yang membaca satu ayat saja dalam kitab Allah, yaitu Al-Quran, falahu hasanah, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asli amsyaliha. Dan setiap satu kebaikan itu akan dikalikan kepada 10 kebaikan. Lam aqulu alif lam mim harpun, kata Rasulullah. Tidaklah aku mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harpun. Alif itu satu huruf, walamun harpun. Lam itu satu huruf, wa mimun harpun. Dan mim itu satu huruf. Jadi ketika kita membaca alif lam mim, berapa kebaikan? 3 kebaikan dikali 10, jadi 30 kebaikan. Padahal hanya membaca alif lam mim gitu. Ya. Jadi begitu besarnya pahala yang bisa kita dapatkan, apalagi kalau nanti Ramadan baca Al-Qur'annya kita bisa satu juz. Ya. Per hari. Jadi 1 bulan bisa hatam Al-Quran. Ya. Masih semangat adik-adik? Iya. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Ya, lanjut deh. Yang kedua. Tadi Ramadan Sahrul apa? Sahrul Mubarak, bulan bertambahnya kebaikan. Kalau kita perhatikan di surat Al-Mulk, tahu surat Al-Mulk? Juz berapa Al-Mulk? Juz berapa ibu-ibu? 29. Surat keberapa di 29? Surat pertama di juz ke-29 ya. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah, ini yang saya garis bawahi. Alladzi khalaqal mauta. Dialah yang menciptakan kematian, wal hayata, dan kehidupan, liyabluwakum, untuk menguji kalian, ahsanu amala, siapa yang lebih baik amalnya, bukan aksaru amala, bukan siapa yang lebih banyak amalnya. Jadi bukan berarti lebih banyak amal itu tidak baik, bukan. Tapi ketika kita memperbanyak amal, itu tidak cukup. Karena harus ahsanu amala, harus lebih baik amalnya. Nah, coba, ada pertanyaan lagi. Ada yang tahu gak kapan disyariatkannya saum Ramadan? Pada tahun keberapa? Ada yang tahu? Ibu-ibu ada yang tahu? Ibu-ibu? Saum Ramadan disyariatkan pada tahun kedua Hijriah. Tahun Hijriah itu kan dihitung saat Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Saat hijrah dihitung itu tahun pertama, dan pada tahun kedua Hijriah itu baru disyariatkannya saum Ramadan. Rasulullah meninggal pada tahun keberapa Hijriah? Ibu-ibu? Ya, adik-adik? Pintar. Tepuk tangan buat adik-adik kelas 6. Rasulullah SAW baru mendapatkan syariat saum itu pada tahun kedua Hijriah, dan beliau meninggal pada tahun ke-11 Hijriah. Berarti beliau hanya melaksanakan saum Ramadan sebanyak 9 kali. Ya. Ibu Sri, usianya sabar tahun, Bu? 35. Halo, Bu? Oh, 55. Ibu Sri usianya 55 tahun. Kalau Ibu Sri saum Ramadan dari usia 11 tahun, Ibu Sri udah saum sebanyak 45 kali. Ya? Luar biasa, luar biasa. Tadi Rasulullah saum berapa kali? Hah? Rasul saum berapa kali?
9 kali saum bulan Ramadan ya. Busri udah 45 kali saum Ramadan. Nabi Muhammad sama Busri soleh sah. Tidak seperti itu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah dimaksum akan masuk surga Firdaus. Tapi bagi kita yang melaksanakan saum lebih banyak, apakah sudah mendapatkan jaminan untuk masuk surga? Belum ya. Tidak ada bagi manusia di zaman sekarang yang mendapatkan jaminan untuk masuk surga. Meskipun secara jumlah amal soleh yang kita lakukan lebih banyak daripada Rasulullah. Rasulullah melaksanakan saum Ramadan 9 kali. Nah, kita sudah ada yang 40 kali, 50 kali, bahkan mungkin 60 kali saum Ramadan. Tapi Rasulullah sudah dijamin dan dimaksum akan masuk surga. Nah, makanya di ayat ini disampaikan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kehidupan dunia ini diuji kepada kita untuk memberikan ahsanu amala, amalan yang terbaik, bukan hanya yang terbanyak. Contohnya saum Ramadan ya. Saum Ramadan itu kalau kita tidak bisa menahan diri dari perkataan buruk dan perbuatan buruk, itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hanya akan mendapat rasa laparnya saja. Man lam yada qaula zur wa amala bih, falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan diri dari perkataan yang buruk, wa amala bih, dan perbuatan yang buruk, falaisa lillahi hajatun, maka Allah tidak butuh di sisinya itu, bi an yada ta'amahu wa syarabahu, kecuali mereka itu hanya akan mendapatkan lapar dan hausnya saja. Jadi kalau adik-adik saum Ramadan tapi omongannya masih kasar, mulutnya tidak bisa dijaga, masih saja tetap gibah, membicarakan keburukan orang lain, memfitnah, mencela, ya itu tetap saja meskipun saumnya hanya akan mendapatkan rasa haus dan laparnya saja. Wa amalabih, dan perbuatan buruk juga. Perbuatan buruk yang dilakukan oleh tangan dan kaki kita juga, itu akan menjadi penggugur dari pahala-pahala saum kita. Nah, contoh lain, ada melaksanakan saum Ramadan, tapi ada tidak salat 5 waktu. Itu sama aja bohong. Falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Buat yang saum Ramadan tapi tidak salat wajib yang 5 waktu, mereka itu hanya akan mendapatkan lapar dan hausnya saja. Ya. Siap salatnya? Siap saumnya? Iya. Makanya ahsanu amala. Ahsanu amala itu adalah target dari amal soleh yang kita lakukan. Laki-laki contohnya. Laki-laki itu sholat 5 waktu lebih baik di masjid. Ya, di masjid itu pahalanya 27 derajat. Kalau biasanya di rumah, nanti lakukan di masjid. Untuk apa? Ahsanu amala. Meningkatkan kualitas amal soleh pada tingkat yang paling tinggi. Perempuan, saat nanti saum ya, jaga auratnya jangan terbuka. Kalau kalian saum, tapi kerudungnya dibuka, auratnya dibuka, ditampakkan kepada yang bukan mahram, tetap saja saumnya itu hanya akan mendapatkan lapar dan hausnya saja. Falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Mencek bahasa orang nama saum nateh hapa. Tidak ada isinya. Ya. Nah, jadi ketika kita akan menghadapi bulan Ramadan, persiapkan dengan baik kualitas amal soleh kita, supaya Syahrul Mubarak yang menjadi target saum kita dengan bertambahnya kebaikan itu bisa tercapai. Ya, bagaimana cara kita mengukur sudah di mana letak keimanan kita, supaya keimanan kita itu naik level? Itu bisa diukur dari kualitas nafsu yang ada pada diri kita. Bapak sampaikan ada 4 kriteria nafsu yang menjadi barometer dari kualitas keimanan kita. Ada yang tahu?
4 kriteria nafsu, ibu-ibu. Kualitas yang pertama, yaitu nafsu amarah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, innan nafsa la ammaratun bisu. Ya, sesungguhnya nafsu itu senantiasa membawa kepada keburukan. Orang-orang yang pada kriteria yang pertama ini, kriteria nafsu amarah, dia itu ketika melakukan sebuah keburukan sudah tidak ada pertimbangan batin. Mau mabok gitu ya. Mau mencuri gitu ya. Mau jinah, mau judi, langsung saja mereka melakukan perbuatan buruk. Sudah tidak ada pertentangan batin. Sudah tidak merasa berdosa ketika dia melakukan kemaksiatan. Ini kualitas nafsu yang pertama, nafsu amarah. Yang kedua, yaitu adalah nafsu musawwalah. Wa kadzalika sawwalat nafsi. Nafsu musawwalah ini ketika dia dihadapkan pada satu keputusan, contohnya ada ajakan untuk taklim di masjid. Nah, hatinya itu bergejolak, hadir tidak, ujung-ujungnya tidak hadir. Nah, ini kualitas yang kedua. Ya, ini kualitas yang kedua. Nah, kemudian contoh adik-adik ya, lagi ujian. Nah, dalam hati itu nyontek jangan, ujung-ujungnya nyontek. Nah, ini kualitas yang kedua, yaitu nafsu musawwalah. Ya. Nah, yang ketiga ini adalah nafsul lawamah. Yang tadi wakadzalika sawwalat nafsi. Kalau nafsul lawamah, nah kriteria yang ketiga ini posisi di mana ketika ada ajakan kebaikan, hati kita itu bertentangan. Hadir jangan. Ketika ada ajakan pengajian, kemudian kita memilih hadir. Nyontek jangan. Kemudian hati kita memilih jangan. Jadi ketika ada ajakan kebaikan, meskipun bertentangan hati kita tetap mengikuti kebaikan tersebut. Ketika ada ajakan keburukan, meskipun hati kita bertentangan, kita tetap meninggalkan keburukan tersebut. Nah, ini adalah kriteria nafsu yang ketiga, nafsu lawamah. Sementara kualitas nafsu yang pertama, yang keempat, ini adalah kualitas nafsu terbaik, yaitu nafsu mutmainnah. Dengan dalil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Orang-orang yang sudah ada dalam level nafsul mutmainnah, mereka ini ketika ada ajakan kebaikan, dia langsung mengikuti kebaikan tersebut. Adzan berkumandang, Allahu Akbar, datang ke masjid. Ada ajakan hadir di majelis ilmu, menghadiri majelis ilmu. Ada ajakan hatam Al-Quran, membaca Al-Quran, setiap hari di masjid, dia hadir. Ketika ada ajakan mengeluarkan sedekah, dia mengeluarkan. Ketika ada ajakan sedekah dengan makanan, dia mengeluarkan sedekah. Ketika ada ajakan membantu saudara-saudara yang kena musibah, dia ikut. Jadi setiap ada kebaikan, hatinya itu sudah tidak ada pertentangan batin. Setiap ada amal soleh yang akan bisa dilakukan, dia akan cenderung melakukan. Nah, sekarang kita tinggal mengukur keimanan kita itu sudah ada di level yang mana. Apakah di level amaroh, yang terus buat maksiat sampai kita tidak merasa dosa? Atau di level musawwalah, yang hati itu bertentangan tapi tetap yang diambil keburukan? Atau di level lawamah, hati itu tetap bertentangan tapi yang diambil kebaikan? Atau kita sudah di level mutmainnah, hati kita itu cenderung kepada kebaikan, dan setiap ada kebaikan kita melakukannya tanpa ada pertentangan batin. Nah, ini harus jadi catatan kita. Kita harus jujur pada diri kita, melihat keimanan kita itu sudah di level 1, 2, 3, atau 4. Dan ini harus ditingkatkan menjadi lebih baik. Ketika datangnya bulan Ramadan, kita harus lebih semangat.
meningkatkan amal soleh supaya target Syahrul Mubarak, bertambahnya kebaikan di bulan Ramadan itu bisa tercapai, dan derajat orang-orang yang menambah kebaikannya di bulan Ramadan lebih banyak dan lebih banyak, itu bisa mengejar target utama dari saum Ramadan. Targetnya apa? La'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian supaya kalian bertakwa. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, target Syahrul Mubarak kita capai, target utama la'allakum tattaqun juga kita capai. Semua itu tidak akan bisa tercapai jika perencanaan kita menuju saum Ramadan tidak baik. Maka dari itu, persiapkan dari sekarang. Baca Al-Qur'annya mau berapa juz per hari, sedekah yang dikeluarkannya mau berapa rupiah per hari, ya. Salat berjamaahnya jangan pernah ditinggalkan. Saum Ramadannya juga harus dilakukan tanpa cacat. Tidak boleh ada qaula zur, perkataan yang buruk, dan wa amala zur, dan perbuatan yang buruk, supaya kualitas saum Ramadan kita menjadi kualitas the best of the best. La'allakum tattaqun. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ketika kita menghadapi bulan Ramadan nanti, kita ada dalam kesiapan, kesehatan, dan siap meningkatkan amal saleh dengan sebaik-baiknya. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Pak Arif yang sudah memberikan tausiahnya. Mudah-mudahan apa yang beliau tadi sampaikan bisa kalian aplikasikan nanti di bulan suci Ramadan. Ya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu doa yang akan dibacakan oleh Bapak Arif. Kepada Bapak Arif dipersilakan. Ayo tuh. Pak Arif tuh. Bapak ini. Punya Bapak produser. Ini waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada adik-adik semuanya, ketika kita akan berdoa, alangkah baiknya kita khusyuk. Khusyuk, kepalanya ditundukkan, angkat semuanya, tangan diangkat ke depan. Ya. Tidak ada yang berbicara, karena doa itu adalah permintaan kepada Allah yang maha segalanya. Supaya apa? Supaya doa kita terkabul. Sudah siap? Sudah. Janji ya, tidak ada yang berbicara, tidak ada yang main-main selama berdoa dimulai. Ya
Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Berkahilah kami di bulan Rajab dan Sa'ban, dan sampaikanlah kepada kami bulan Ramadan. Ya Allah, selamatkanlah kami hingga Ramadan. Selamatkan Ramadan untuk kami dan terimalah amal kami di dalamnya. Ya Allah, bantulah kami untuk berpuasa, menegakkan sholat malam, menjaga pandangan dan menjaga lisan kami. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang diterima amalnya dan yang dibebaskan dari api neraka. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Dan sampaikanlah kepada kami pada kemuliaan malam Lailatul Qadar. Wahai Allah, Tuhan seluruh alam, kabulkanlah doa-doa kami supaya kami menjadi umat-Mu yang baik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwar birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Kembali kepada Habib yang sudah membacakan doa untuk kita pada acara pagi hari ini. Nah, telah sampai kita semua pada acara yang terakhir, yaitu penutup. Sebelum doa ditutup, Bu Ani kasih pantun dulu ya, dibantu dengan cakep lagi, oke? Oke. Bu Ani menjahit kopea. Kopea dijahit baju yang utuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arif.